Perkreditan Rakyat atau bisa juga disebut dengan BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang dibutuhkan. Status BPR diberikan kepada bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, LPM, lembaga perkreditan desa, PKD, PKK, KURK, LPK, BKPD, atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah yang pertama, untuk dapat memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat untuk bisa menerima tabungan mereka dalam berbagai bentuk deposito berjangka, tabungan, atau juga bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, untuk dapat memberikan kredit. Yang ketiga, untuk bisa menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang berdasarkan prinsip bagi suatu hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, untuk dapat menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan pada bank lain. Yang kelima, menghimpun dana masyarakat dalam suatu bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau sebuah bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang keenam, menyalurkan suatu dana pada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan juga kredit perdagangan. Tugas-tugas Bank Perkreditan Rakyat yaitu: 1. Bertugas untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa suatu deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, bertugas untuk dapat memberikan kredit. Yang ketiga, bertugas untuk bisa menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, bertugas untuk dapat menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau juga tabungan pada bank lain. Syarat dan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, tidak boleh menerima dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk simpanan giro. Yang kedua, tidak boleh mengikuti kegiatan jasa lalu lintas pembayaran atau clearing. Yang ketiga, tidak boleh melakukan kegiatan usaha perdagangan valuta asing. Yang keempat, tidak boleh melakukan kegiatan usaha perasuransian. Dan yang kelima, tidak boleh melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Usaha-usaha yang dilakukan BPR. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dan yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Sedangkan usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah 1. Menerima simpanan berupa giro, 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, 3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, 4. Melakukan usaha peransuransian, dan 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon, dan pelepas uang. Yang ketiga, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin, sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya. Dan yang keempat, ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. Contoh Bank Perkreditan Rakyat yaitu Bank Syariah, Bank Tabeudana, Bank Konvensional, Bank Supra, dan Bank Wijaya Mulia Santosa.